أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita ke jalan hidayah, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungannya dan mendapatkan cahayanya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ayat kursi identik dengan pengusir setan. Pengusir setan. Padahal sesama setan dilarang saling mengusir. Terus kalau berbicara tentang ayat kursi identik dengan apa? Nama Allah paling banyak disebut. Paling banyak nama Allah disebut di ayat ini, sehingga disebutlah dia Ayatul A'zam, ayat paling agung se-Quran. Karena tidak ada sebanyak di ayat ini nama Allah diulang-ulang. Ya, nanti kita lihat berapa kali yang diulang. Terus siapa lagi kira-kira? Ayat kursi identik sama apa kira-kira? Lebih banyak mengagungkan kebesaran Allah. Bagus. Lebih banyak mengagungkan kebesaran Allah. Apalagi kira-kira? Kursi itu apa? Tadi Setiari ngomongin kursi itu masalahnya apa ya? Hah? Ayat kursi maksudnya ayat apa nih, Bu? Nah, kata-kata kursi ini apa sih maksudnya? Kursi itu yang Ibu tahu selama ini apa kursi itu? Kuasa Allah. Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Yang Ibu tahu apa lagi selain kekuasaan Allah? Apa? Singgasana. Singgasananya Allah. Mungkin ngebayangin kursi gitu kali ya. Baik. Ya. Ini satu ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang kalau surah teragung dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah, karena di situ Allah diulang-ulang diagungkan, dipuji. Saya ulangi, surat paling agung se-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di 7 ayatnya itu Allah diulang-ulang dipuji dan diagungkan. Sementara ayat paling agung, Ayatul A'zam, se-Quran itu dari 6.236 ayat, yang paling agung adalah Ayatul Kursi. Kenapa? Lagi-lagi karena Allah yang diagungkan di situ, yang berulang-ulang dipuji. Karena ada apa sih sebetulnya yang mana diagungkannya itu? Kenapa ini disebut dengan Ayatul A'zam? Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Di ayat berapa saja Allah itu
disebut sebagai Allahu la ilaha illa huwa. Kita coba lihat. Allahu la ilaha illa huwa. Al-Hayyul, sebetulnya di dalam ilmu Asma al-Husna, salah satu asma Allah yang paling agung adalah Al-Hayyul Qayyum. Salah satunya. Al-Hayyul Qayyum. Sehingga ada perdebatan di kalangan ulama, kenapa Ayatul Kursi itu disebut Ayatul A'zam? Karena di depannya ada Al-Hayyu Al-Qayyum. Misalnya ada juga di dalam surah Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini Ali Imran ayat 2. Dari ayat ini disimpulkan bahwa kenapa Ayatul Kursi disebut ayat Allah yang agung, karena dimulai dengan bukan Al-Hayyul Qayyum, tetapi karena ada Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Apa artinya al-hayyu? Yang maha hidup. Kalau al-muhyi, yang maha menghidupkan. Al-hayyu, yang maha hidup. Al-muhyi, yang maha menghidupkan. Al-Mumit, yang maha mematikan. Cuma Allah. Karena kemarin ada orang gantung diri nggak mati. Pas talinya putus, alhamdulillah untung nggak jadi. Gitu. Padahal niatnya bunuh diri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini Ayatullahil A'zam. Karena di sini Allah yang kemudian dimurnikan dari berbagai macam bentuk kesamaan dan kesetaraan. Lah, tidak ada yang hak disembah selain Dia. Al-Hayyul Qayyum. Sekarang kita kembali ke ayatnya. Pastinya insya Allah sudah hafal semua ibu-ibu ya. Luar kepala. Bukan di dalam, di luar. Baik, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la Allah. Jadi ceritanya begini. Satu hari setan berlarian semua. Berlarian menuju iblis. Kepanasan, ketakutan. Iblis cari tahu, kenapa nih anak buah semua pada seperti ini. Besoknya dicek, setelah dicari tahu ternyata
ada ayat kursi diturunkan pada hari itu. Dan bukan cuma setan yang berlarian, pada masa itu banyak raja-raja zalim bergelimpangan, berjatuhan dari kedudukannya. Nah, jadi kekuatan ayat kursi yang akan kita pelajari ini kalau dihayati, Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ini memberikan energi kekuatan. Utsman bin Affan kaya raya di kalangan sahabat. Dia menyadari karena setan itu tidak suka kalau ada orang berilmu menjalankan ilmunya. Setan itu tidak suka kalau ada orang punya harta dijalankan, diinfakkan di jalan Allah. Dia nggak suka. Utsman bin Affan itu adalah sahabat yang kaya raya, dan dia tahu yang tidak suka itu adalah kalangan manusia yang dengki, minal jinnati wanas, termasuk jin. Makanya kalau Utsman bin Affan itu satu hari timbul rasa khawatirnya, di setiap ruangannya dibaca ayatul kursi. Itu Utsman bin Affan. Di ruang tamu baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya ketika pindah rumah di situ juga ada yang aneh rasanya. Tapi nggak usah terlalu kelihatan formal gitu. Allahu la ilaha. Atau ngamuk-ngamuk gitu kan, bawa asap gitu, nggak perlu lah. Cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena energi yang memberikan daya usir itu adalah keikhlasan karena Allah dan keyakinan terhadap ayat Allah ini. Ya, apa bedanya rumah sama kuburan? Tidak dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Itu hadis Nabi SAW. Rumah yang tidak dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya adalah sama dengan kuburan. Orang mati, banyak setan lah di situ. Ayatul kursi ada di dalam surah Al-Baqarah. Jadi nanti masuk ke kamar anak, baca ayatul kursi, baca ke gudang, baca ayatul kursi, lihat jilbab yang udah nggak kepake, taruh di kursi. Lihat baju yang udah nggak kepake, taruh di kursi. Setelah itu bagiin tuh. Jangan ditumpuk-tumpuk. Kalau disisain juga udah nggak up to date, udah zaman lama. Anak perempuanmu juga nggak pakai lagi. Udah bagi aja. Ya. Dibagiin, jangan pelit. Itu menabung yang salah. Dibagiin aja. Saya juga kadang kalau udah ngeliat baju saya udah penuh, udah angkat separuh, berat gitu. Udah bagiin lagi. Jadi punya alasan beli lagi. Daripada disimpan-simpan, ya, begitu. Selain itu, kalau merasa terganggu di rumahnya, nggak usah panggil tukang ruqyah. Kalau panggil tukang ruqyah, mungkin kabur, tapi tukang ruqyahnya pergi. Nanti yang lain datang lagi, karena kan yang jadi masalah, dia seneng nggak tinggal serumah dengan pemilik rumahnya, itu aja masalahnya. Ajarkan sama anak-anak begini. Karena saya juga pernah kejadian tuh sama istri saya ketika ini kok ada suara duh, duh. Itu kayak monster jalan gitu di lantai 2. Saya bilang sama istri saya, kamu dengar ya? Iya, tapi juga dengar ternyata itu benar. Iya. Oh gimana nih gitu. Saya bilang kita harus bersyukur punya teman banyak di dunia ini. Jadi begini, yang namanya penunggu enggak ngerasuk. Di mana-mana kan dia sama kayak kita tinggal gitu kan. Makanya hadis Nabi misalnya jangan sembarang petik daun di jalan. Gitu ya. Jangan buang air kencing sembarangan, gitu ya. Nah, itu karena itu bisa jadi rumah dia. Dan itu kejadian di masa sahabat, habis petik daun gila dia. Kerasukan, karena itu rumah dia. Jadi di mana-mana ada. Di sini juga ada, kalau nggak salah di situ deh. Hah?
Nah, tapi kan masalahnya, itulah karena kenapa Rasulullah suka anjurkan salam, salam, salam. Masuk ke rumah, assalamualaikum. Saya aja masuk ke ruangan saya ini nggak ada orang. Ruangan gue kalau gue nggak ada kan berarti nggak ada orang. Saya masuk 2 kali tuh, 2 pintu. Assalamualaikum, masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah la quwata. Nah, bilangin sama suami supaya nggak kena sihir, ya, nggak kena sihir cinta. Pelet itu kalau masuk kantor ruangannya, ya, baca salam. Bahkan sunnahnya itu kasur di rumah, spray di rumah, sebelum ditidurin tuh diusap dulu pakai tangan. Itu yang benar. Sapu lidi boleh gitu. Ya, mesti diusapkan. Rasulullah SAW sering melakukan itu. Ya. Ini supaya konsultasinya nggak terlalu banyak, saya kasih redam-redam dulu. Ya. Nah, laki-laki itu juga sering kena pelet. Sama perempuan juga, gitu. Perempuan ini masalah memang gitu. Nanti yang ngadu perempuan lagi, nyalain laki-laki. Gitu. Nah, didoain gitu ya. Nah, salah satunya bilang kalau masuk kantor, laula dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata. Dikit diceritakan ada anak dapat warisan. Bapaknya itu biasa bersedekah. Jadi di kebun ini terbiasa orang miskin pada hari tertentu pokoknya bebas makan kurmanya. Bebas makan buahnya. Dan setiap panen bapaknya selalu memberikan itu. Setelah bapaknya meninggal dunia, anaknya pelit. Ya, ketika orang-orang miskin datang, dia bilang, udah itu tradisi bapak, sekarang tradisi gue, sekarang gue pemilik. Nah, dia udah terbayang keuntungan. Terbayang keuntungan. Besoknya, habis ludes itu, malam terbakar. Seperti tak bersisa itu kebunnya. Saudaranya mengingatkan, coba setiap kamu masuk ke dalam kebun kamu membaca Assalamualaikum, Masya Allah, la quwata illa billah. Insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghadapi gangguan-gangguan, ya, misalnya bisnis anak yang sudah mulai berkembang, menantu yang sudah mulai maju, supaya nggak banyak persoalan. Memang mengikuti sunnah Nabi itu, insya Allah membentengi kita. Masya Allah la quwata. Udah, saya nggak baca apa-apa. Setelah itu setannya pergi tuh. Kangen juga sih kadang-kadang digangguin gitu kan. Kurang seru kalau kurang tantangan gitu. Tapi saya kasih tahu cuma baca ayat kursi dan sering-sering ucapkan salam. Ya, lihat kan kalau ada film hantu tuh kadang-kadang dia tuh belagu gitu. Kenapa kamu merasuk ke orang di sini? Habis dia nggak pamit masuk ke sini kan gitu. Sehingga orang dulu kalau nenek-nenek dulu ngajarinnya, kalau masuk satu tempat serem bilang apa? Permisi, permisi, gitu ya. Nah, itu ajaran sesat masa lalu. Karena memang dalam dunia mistik, ya, dalam dunia supranatural seperti itu. Jadi dia tuh kegeeran sama kayak preman gitu loh di sebuah tempat. Kalau kita tuh minta izin sama dia, dia senang. Gue preman Tanah Abang, gitu kan? Siapa tuh preman Tanah Abang tuh, gitu kan? Nah, tapi sebetulnya kita nggak perlu, kita izin sama Allah. Dan ini buminya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara paling tepat adalah baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, kalau habis pulang jauh dan tidak mau melihat hal-hal yang aneh di rumah, dan insya Allah nggak ada apa-apa di rumah, tambah dengan Masya Allah, la quwata. Anak-anak juga terutama diajarin itu. Sehingga anak saya sekarang setiap pulang sekolah dari jauh pangga bacanya itu terus komplit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kuatallah billah. Ya nggak apa-apalah dulu. Yang penting sudah terbiasa. Dan insya Allah rumah ibu-ibu sekalian itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan membaca ayatul kursi. Ya, tapi jangan baca di WC. Ya, di ruang tamu, di dapur, di gudang, di lantai 2, di balkon. Kapan dibacanya Ustaz? Tiap hari? Ya nggak harus tiap hari. Ya namanya kita bersih-bersih. Ya, namanya bersih-bersih. Kadang-kadang memang ini apa ya? Kalau ahli supranatural juga kadang-kadang gini, karena ada kasus. Ya, orang pas buka mukenahnya kok ada kelelawar keluar. Nah, itu kadang-kadang juga kiriman. Ya, kalau begitu bentuknya. Makanya bagusnya kalau naruh mukenah itu dilipat. Ya. Tapi kalau basah, kan ibu-ibu habis wudu nih. Ini suka bau. Kalau digantung tetap boleh. Tapi ucapkan bismillah. Makanya doa sebelum pakai baju minimal bismillah. Ya, sebelum bercermin. Apa doa bercermin ibu-ibu? Enggak, saya enggak yakin berdoa deh kayaknya langsung. Bismillah doang, enggak cukup. Ibu-ibu kalau niatnya seksi, niatnya cakep, itu enggak perlu pakai susuk, udah datang sendiri jin seksinya itu. Nanti laki-laki mata bongsang yang ngelihat. Makanya doanya apa Bu? Lihat cermin. Allahumma lakasumtu wa bika salah ya. Apa doanya? Allahumma ya jannibna syaitan wa jannibis syaitan fima razaqtana. Enggak baca ketahuan nih, enggak baca. Enggak baca ketahuan. Karena enggak paham yang saya bacain barusan. Enggak paham yang saya baca barusan. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Itu kan banyak yang bengong kan, enggak paham. Kenapa nih Ustaz ini, kenapa cuma yang ngerti aja yang ketawa? Yang saya bacakan tadi doa sebelum berhubungan suami istri. La haula wala quwata illa billah. Mau jadi apa anaknya? Ibu jangan sepelekan yang kayak begini. Oke. Jangan malu-malu, ikuti saya. Allahumma jannib. Aduh, jadi lupa saya tuh. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan fima razaqtana. Yang sudah menopause ya sudahlah. Ya. Yang jomblo ya menghayal lah supaya diberikan yang baru, maksudnya gitu. Baik. Jadi semua bacaan-bacaan yang dianjurkan oleh Nabi itu punya dimensi yang memang bagus sekali. Kenapa orang sekarang tuh malas berdoa, apalagi ayatul kursi? Ini saya perlu mukadimah dulu yang penting nih ya. Sebab ayatul kursi sekarang nasibnya menjadi pengusir setan. Tetapi yang bacainnya setan juga. Nah, sekarang kita keluar dari kesetanan diri dulu. Ibu-ibu sekalian, persoalan kita sekarang secara keilmuan dan peradaban saat ini adalah terpisahnya dimensi agama dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kemudian ilmu pengetahuan kering dari nilai-nilai ruh, dan celakanya itu menimpa ilmuwan-ilmuwan muslim. Ya malu nggak malu lah, wakil rektor di Makassar, profesor kena narkoba misalnya. Sehingga kering jiwanya. Dia tidak bahagia dengan ilmunya. Dia menderita dengan ilmunya. Kering.
Padahal banyak hal yang tidak kita ketahui tentang diri kita. Yang kita ketahui tentang diri kita hanya satu dimensi dari dimensi lain yang sebetulnya nilainya bisa 50%. Kita terdiri daripada ruh dan jasad. Kita ini ketawa itu bukan karena kebutuhan jasad. Kita ini lapar dan haus bukan karena kebutuhan biologis. Ada pengaruh-pengaruh roh. Pengaruh-pengaruh rohiyah di situ. Misalnya begini. Ciri-ciri orang beriman itu 3, misalnya ya. Ciri-ciri orang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah 3 kriterianya. 1. Mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Ini sebelum baca ayat kursi nih, coba tes dulu aktif nggak hatinya. Lagi on nggak? Sebab kalau kolbu tidak on, apapun yang dibaca, nggak masuk. Baru langkah kedua, ciri orang beriman itu, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Kalau Quran dibacakan, bertambah pula iman mereka. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan sesudah hatinya bergetar ketika dibacakan ayat Al-Quran, dan dia bertambah tawakal kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal di sini begini contohnya. Ibnu Katsir mengatakan begini. Orang mukmin yang sesungguhnya itu kebahagiaannya bukanlah dengan uang yang atau harta yang di tangannya. Enggak. Kalau masih ada orang merasa pada zona aman, jadi comfort zone-nya itu ketika tabungannya masih banyak, hartanya masih ada, berasnya masih banyak, di kulkas masih penuh, lalu dia tenang, itu berarti belum beriman. Keimanan orang beriman adalah kalau dia sudah lebih percaya dengan yang di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru benar imannya. Dia merasa tenang, merasa bahagia kalau dia sudah hanya bersandar kepada Allah dan lebih percaya dengan yang di tangan Allah ketimbang yang di tangannya sendiri. Ini ciri orang beriman. Sehingga orang-orang beriman itu nggak takut melepaskan semua yang kelihatan di depan matanya di jalan Allah. Itu ciri orang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, kira-kira kita pada posisi yang mana nih? Kalau kita sedang jauh dari Allah, ibadahnya lagi nggak khusyuk, baca Qur'annya lagi males, gitu ya, sedekahnya pelit, padahal badan lagi sehat, pengennya kaya mulu, kekurangan harta, takut miskin, takut lapar. Nah, ini berarti bermasalah nih. Bermasalah. Dan orang beriman itu baru bisa dikatakan beriman kalau lebih percaya kepada yang di tangan Allah ketimbang yang di tangan sendiri. Lebih percaya untuk bersandar kepada Allah ketimbang kepada siapapun di dunia ini. Itu 'ala rabbihim yatawakkalun. Insyaallah ibu-ibu nggak bersedih nih. Dan nanti ketika mengamalkan ayat kursi kalau sudah begini hatinya, itu mantap itu. Itu setan, belum dibacain baru gitu. Ampun maksudnya gitu.
Karena dari energi keikhlasan orang-orang yang ikhlas itu memang sudah jadi solusi. Ada nggak orang belum sampai dokter udah sembuh? Ya, belum sampai dokter karena sugestinya, karena dokternya baik, ya, karena rumah sakitnya sudah memberikan semacam sugesti, rumah sakitnya bersih, alatnya bagus, pelayanannya bagus, jaminannya bagus. Jadi belum berangkat aja rasanya sudah sembuh. Dulu waktu saya belum paham, masih kecil, baru kena stetoskop udah sembuh. Baru kena stetoskop gitu. Karena saya tidak tahu kalau itu cuma baru diagnosa kan. Nah, tetapi ayat-ayat Allah bukan sugesti. Itu memang kebutuhan rohiyah manusia. Dan ada dimensi-dimensi di luar fisik yang memang sangat kuat pengaruhnya. Ya, kelihatannya nih laki-laki kayak orang sehat. Tapi kenapa nggak demen sama bininya ya? Itu kalau lagi rapat, bahkan anggota dewan, bahkan utusan PBB. Ini di sebuah negeri antah berantah. Yang saya lihat di alam mimpi sana. Tapi agak benar mimpinya gitu. Utusan Indonesia untuk PBB. Ini kena sirep. Gitu. Sehingga ditinggalkan anaknya, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan cucunya semua. Cucunya pun ditinggal. Tapi kayak orang benar gitu. Seperti nggak ada apa-apa. Dilihat dari sisi fisik. Banyak orang kelihatan fisiknya sehat. Tapi hatinya, kenapa? Karena nggak tawakal kepada Allah. Dia lebih merasa nyaman dengan dunianya, dan tidak merasa nyaman bersandar kepada, oh ini sakit berbahaya, itu berbahaya kan. Dan diantara yang berbahaya adalah, ketika nama Allah disebut, hatinya tidak merasakan cinta, tidak merasakan takut, tidak merasakan harap, tidak ada pasrah. Ini bahaya. Itu jiwa yang mati, bangkai berjalan, penduduk kuburan berkeliaran. Setan senang sama orang seperti itu. Oke, ini prakondisi. Sekarang kita masuk ke ayat kursi. Sebab persoalan mendasar kita di ayatul kursi ini adalah setan mengusir setan. Enggak bisa. Yang ada, setan dari kalangan jin lebih bagus tajwidnya daripada setan manusia ini. Setan manusia masih Allahu la ilaha Allah. Tahajudnya belum bagus. Makanya sering saya ceritakan di pengajian, teman saya, istrinya kerasukan setan, ketika dibacain ayat kursi, setannya koreksi tajwid teman saya. Wallah ini benar. Yang kedua, dia baca ayat kursi, tetapi bukan ke Allah getaran hatinya, takut sama setan. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nah, ini berarti masih error nih. Hari ini kita perbaiki semua. Ya, makanya saya perlu preconditioning dulu. Dan mungkin saya juga nggak terlalu banyak baca tafsir. Ini kepada kondisi kejiwaannya dulu, psikisnya dulu. Allah. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Ilah. Tidak ada Tuhan. Ilah. Yang berhak disembah. Jadi, kalau Rabbun itu berkaitan dengan penciptaan, kalau ilahun berkaitan dengan penghambaan atau ibadah. Apa bedanya Rabbun dengan ilahun? Rabbun berkaitan dengan penciptaan, berkaitan dengan rezeki. Tapi kalau ilahun, ilahana, Rabbana, itu beda kan? Rabbana dengan Allahumma, itu beda. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ada sistem yang sudah kau buat.
ada aturan yang sudah kau buat. Rabbana, aku yang melanggarnya sehingga aku kemudian terlempar ke dunia ini. Rabbana. Itu berkaitan dengan sistem penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kan ibu udah bilang aturan mainnya di rumah ya, yang habis makan cuci piring sendiri. Yang enggak cuci piring sendiri akan ada sanksi. Sanksinya tambah nyapu, misalnya gitu. Mah kok aku harus nyapu lagi? Loh kan aturan mainnya kita udah tetapkan bersama. Kita udah sepakati kan? Iya tapi kan? Nggak ada tapi. Selesaikan cuci piring dan kemudian sapu. Di dunia ini sudah ada aturannya. Rabbana Adam zalamna anfusana. Aturan mainnya jangan dekati pohon itu. Dideketin. Karena sudah dekat pasti kalah. Astagfirullahaladzim. Ya, Adam akhirnya tidak salahkan setan. Adam tidak bilang, Tuhan, kan saya nggak salah. Setan yang goda saya. Nggak usah debat, karena Adam juga udah tahu memang setan tercipta untuk menggoda. Rabbana dalam ada sistem. Tetapi kalau Allahumma, ini berkaitan dengan penghambaan. Al-khudu wal-inqiyad wat-tadallul. Jadi kalau kita berbicara Allahumma, ini artinya tunduk, patuh, menghinakan diri, merasa lemah di hadapan Allah. Jadi kalau kita bilang Allahumma, ini ada ketergantungan yang sangat hati kita dengan Allah. Ada harapan yang begitu tinggi yang hanya bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-raja. Ada cinta yang kita ekspresikan ketika kita bilang Allahumma. Ada tawakal, ada kepasrahan. Pada saat kita menyebut Allahumma. Ketika ruku, ketika sujud. Itu terekspresikan daya-daya rasa cinta, rasa takut, harap, pasrah, berkecamuk semua. Di dalam sholat kita itu. Di setiap bacaan, di setiap gerakan yang kita lakukan, ya mudah-mudahan bisa khusyuk lagi. Mungkin udah lama ada yang sholatnya nggak khusyuk. Ini berarti belum bagus. Mungkin lagi jauh dengan ilah, dengan Allah. Allahu Akbar. Nggak boleh ada yang besar, nggak boleh ada yang kepikiran lagi. Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Dan kita sekarang sedang berhadapan langsung dengan Allah. Dan kita harus merasakan sedang beraudiensi, sedang berdialog dengan Allah. Bahkan ketika kita bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah bilang Hamidani Rabbi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Majjadani Abdi, hambaku mengagungkanku. Jadi setiap ayat yang kita baca itu sebetulnya dua arah. Dan ini adalah sebetulnya bentuk penghambaan kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kita. Jiwa kita, ruh kita yang membutuhkan Allah untuk ibadah ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Maksudnya bukan Allah yang minta disembah-sembah. Allah nggak butuh. Tetapi menyembah Allah itu adalah kebutuhan kita. Bagaimana kita merasakan itu ketika kita La ilaha illa huwa Al-Hayyul yang maha hidup. Kita lihat Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal. Lagi terus menerus mengurusi makhluknya. Ya? Al-Qayyum yang terus menerus mengurusi makhluknya, nggak akan berubah. Tuhan yang kita anggap hidup dan mengurus itu nggak pernah berubah. Misalnya Bakhtiar Nasir tukang meja, hari ini bikin meja.
Apakah satu hari Bakhtiar bisa berubah jadi meja? Sampai kapanpun nggak bisa. Apakah satu hari si meja jadi Bakhtiar? Never. Konsep ketuhanan kita itu konsisten. Nggak bisa Tuhan anak jadi Tuhan Bapak, Tuhan Bapak jadi Tuhan anak. Sampai kapanpun saya bilang sama anak saya, Cal, sampai nanti kamu berewokan, kamu peot, Cal, sama anak saya, bisa nggak Ical jadi bapaknya Abi? Ya enggak lah. Ya anak tetaplah, bapak tetaplah. Mana mungkin pada saat yang sama bapak jadi anak? Anak jadi bapak. Konsep ini dalam sebetulnya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Allah itu azali, hidupnya azali, artinya azali itu dari belakang sampai ke sekarang itu sudah kekal, itu azali. Allah juga abadi, dari sekarang sampai ke depan juga abadi. Jadi konsep al-hayyu itu azali dan hidup dari awal, nggak ada permulaannya. Masa Tuhan dimulainya tanggal 25 Desember disembahnya? Gila aja lagi. Kemarin-kemarin kemana nih Tuhan? Ada lagi yang menarik. Sebelum tuh Tuhan dibeli, masih di toko patung, wah itu ada yang nungging, ada yang patah lehernya, ada yang jumpalitan, ada yang ditindis-tindis, kesian deh Tuhan di situ. Nanti setelah Tuhan dipilih, siapa yang berhak jadi Tuhan gue? Dipilih. Nah yang ini berapa nih? Tuhan yang ini berapa nih? Ya? Ah nggak seru. Hidungnya gompal. Gue nggak mau Tuhan yang hidungnya gompal. Gitu. Gue mau Tuhan yang agak... Yang namanya buatan manusia. Nggak ada yang sempurna kan? Nanti setelah Tuhan dibeli, lalu ditaruh di pojokan ruangan, dikasih bunga, ya, dikasih apa gitu, baru kayaknya Tuhan bernyawa. Jadi sebetulnya siapa sih yang jadi Tuhan di sini? Ini konsep kehidupan. Saya nggak bisa tinggi-tinggi, kalau filsafat takutnya nggak nyambung. Ini kita bisa baca bicara agak-agak kita keseharian aja. Konsep al-hayyu. Kapan Tuhan mulai ada? Itu bukan berarti kapan kamu mulai sadar. Keberadaan Tuhan sebelum kamu ada, al-hayyu. Sekarang saya baru menemukan Tuhan. Yang sebetulnya siapa? Lu yang baru nemu atau Tuhan yang hilang selama ini? Nanti kalau kita bicara lebih tinggi lagi secara filsafat, tapi cukuplah sebetulnya al-hayyu. Nah, saya perlu kasih gambaran gini supaya pemaham, oh itu yang dimaksud dengan al-hayyu. Kalau nggak ada pembanding-pembanding kayaknya maha hidup, udah selesai gitu kan? Enggak, ini soal konsep ketuhanan. Allah yang senantiasa hidup. Nggak pernah mati. Coba, kalau satu hari kita berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umurku. Tetapi yang diminta mempanjangkan umur itu sudah mati duluan gitu. Enak nggak berdoa kayak begitu? Ini konsep ketuhanan. Bagaimana mungkin Anda minta panjang umur pada Tuhan yang sudah mati? Nah, masalahnya nih gara-gara keyakinannya sudah ikut orang kafir sih. Pakai ditanyain lagi, Ustadz, apa hukumnya ngucapin selamat Natal? Ya Allah. Menyatakan Natal saja bahwa Tuhan terlahir, itu dosa nggak? Kejam itu. Itu betul-betul menistakan Tuhan itu. Anak saya nanya, Bi, ini ada, karena kita kan di kampus gitu ya, di FK ini kan campur berbagai agama. Nah, bagaimana aku ngingetin teman-teman, karena ini kan cuma Christmas party, nggak ada hubungannya sama Natalan. Di luar Natal kita coba bikin Christmas party. Ini kristenisasi luar biasa kencengnya sekarang. Saya dapat WhatsApp sekarang, ada ibu-ibu di terminal, tiba-tiba ditarik begitu saja misionaris. Diajarin doa kepada Yesus. Sampai kemudian anaknya marah, suaminya marah, sama orang ini udah tahu berjilbab. Udah begitu, yuk kita doa sama-sama.
Kalau anak kita nih tidak diperkenalkan tentang konsep Tuhan, ini kena. Karena anak saya sendiri juga jadi bingung. Gimana meyakinkan teman-teman? Mereka kan bilang, ini kan pesta biasa, ini nggak ada hubungannya sama Natalan, ini cuma Christmas party, dan ini toleransi. Coba lihat. Ya saya yakin di antara kita banyak yang kena juga dengan ungkapan itu. Kan ini toleransi, ini negara majemuk. Anda mengatakan Natal yang artinya kelahiran Tuhan, ini sudah mengotori Allah. Sementara mulutnya subhanallah. Jelas ya? Memang kalau membicarakan ayat kursi ini nggak akan selesai. Minimal 17 kali pertemuan. Untuk mematangkan tauhid ini. Ini kita Al-Hayyu. Nggak boleh. Kata Natal itu sendiri Tuhan dilahirkan. Tuhan telah mati. Karena Tuhan mati untuk apa? Menebus dosa. Wow. Jadi orang-orang yang berdosa karena Sang Yesus rela mati untuk menghapuskan semua dosa. Jadi yang berdosa-dosa ini cukup diselesaikan sama kematian dia. Ada garansi. Al-Quran jelas. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak bisa menanggung dosa. Ini kalau manusia nggak mengenal konsep ketuhanan dan konsep dirinya. Kenapa harus dibaptis? Karena dianggap membawa dosa turunan dari Adam. Tidak ada konsep itu di dalam agama. Ketika mereka gagal memahami konsep dirinya, sehingga harus dibaptis, itu berarti dia gagal mengenal antropologi dirinya sendiri. Ini sudah diampunkan dosa Adam sebelum turun ke dunia. Jadi nggak perlu ada baptis, sehingga orang Islam terlahir dari orang Muslim nggak perlu disyahadatkan. Tidak perlu. Ustadz, saya belum syahadat, apakah saya sudah Islam? Manusia itu fitrahnya terlahir sebagai Muslim. Semua. Nanti setelah dikafirkan oleh yang bapaknya Nasrani, dikafirkan oleh ibunya yang Majusi dan Yahudi, jadilah dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Baru dia syahadat lagi kalau udah pernah ke situ. Nih, jadi saya juga lagi nangani kasus sekarang anak tokoh Islam sedang dipacarin sama laki-laki Kristen, berjilbab sejak kecil. Ya, ini bukan persoalan mudah ini menghadapinya. Padahal anak itu sudah berjilbab sejak SMA, si perempuan ini. Kenapa? Enggak mateng konsep ketuhanan. Jilbab sekedar jilbab, baca Quran sebatas baca Quran, sholat sebatas sholat, tapi tidak paham. Tidak paham. Nah, hari ini ibu-ibu, belajar ayat kursi menjadi penting nggak? Baru Al-Hayyu. Al-Qayyum. Yang maha tidak pernah berhenti mengurusi. Masya Allah, nikmat banget kan? Ya. Enaknya sama Al-Qayyum itu begini. Kita mengabdi kepada Allah. Beda mengabdi sama bos. Bos itu nggak kepengen kita lebih kaya dari bos, betul nggak? Ya iyalah, mana ada bos mau dikalahin sama. Itu karena kepentingan si bos sama dengan kepentingan makhluk, anak buahnya. Allah enggak. Jadi kalian mau kaya sekaya-kayanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qayyum mengurusi untuk kebaikan, untuk kekayaan, kebahagiaan kalian semua. Dan itu tidak pernah berhenti. Bos hari Sabtu sama Minggu bisa ditelepon, libur dia. Gimana kalau Tuhan libur? Sementara hari ini kita lagi galau gitu kan. Pas hari Sabtu pula jatuhnya. Sementara Tuhan sedang gimana kira-kira? Ibu-ibu sekalian.
kejahatan terbesar seorang agamawan kalau sudah memisahkan agama dengan negara. Dan kebodohan terbesar sebuah negara adalah kalau rakyatnya sudah memisahkan dengan agama. Ini yang terjadi sekarang. Dan kalau itu yang terjadi, lihat apa yang terjadi di Eropa, di Amerika. Orang-orang yang mau tobat, pengakuan kepada Bapak, bayar nggak? Bayar. Saya melihat situasi ini, akhirnya saya harus mewakafkan lagi waktu. Setiap habis kajian, saya harus duduk 1 jam atau 2 jam. Kemarin bablas di Pondok Indah sampai asar, setelah itu langsung seminar. Sedekah waktu dah, barangkali bisa konsultasi, dan setelah ini insya Allah masih bisa. Kalau di Eropa, datang itu, bayar itu. Dan untuk menebus dosa, bayar lagi. Ini kejahatan terbesar. Ketika manusia sudah kemudian melihat betapa keringnya dunia materi, mereka cari spiritualitasnya, kemana? Harus pengakuan. Saya pernah di Masjidil Haram, kemudian pulang habis tawaf, jam 12 malam, tiba-tiba pintu kamar saya digedor, jam 2 malam. Apa nih? Saya kaget gitu kan, ambil baju. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum. Kenapa? Tiba-tiba saya didorong ke dalam, saya didudukin ke ranjang saya, dan dia sujud di kaki saya. Laki-laki ini, kenapa ini? Saya banyak berdosa, rupanya mu'alaf. Yang lagi pengakuan dosa di depan bapak gitu. Wow, itu kejadian. Oh, berarti konsep ketuhanannya belum matang nih. Sehingga masih ke bawah-bawah. Tapi curhat perlu. Ibu harus menangis. Kalau nggak nangis, ini jadi toksin di dalam. Perlu. Jadi kadang saya duduk dengerin gitu kan. Ya udah nangis aja. Sehat. Asal di tempat yang tepat. Laki-laki tidak boleh menangis. Wah, salah itu. Tapi kalau bilang, jangan teteskan air mata di depan Abi, teteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa. Sujudlah. Wah, itu keren itu. Sehingga dia terbiasa untuk mengabdi kepada Allah, bersandar kepada Allah, berharap kepada Allah. Tugas kita orang tua adalah menyupport apa yang menjadi kebutuhan. Allah Al-Qayyum tidak pernah berhenti mengurusi hambanya. Coba lihat, ada waktu tersisa nggak buat Tuhan untuk mendengarkan hamba-hambanya yang berdoa? Ada yang berdoa pagi-pagi, ya. Ada yang bangun tidur punya masalah, nggak punya makanan. Ada nih waktu duha, ada yang proyeknya juga hari ini pengen sekali goal. Siang-siang dia menghadapi hambatan, ada lagi yang berdoa. Sore-sore belum lagi nih matahari terbenam, Allah jangan sampai bang tutup nih, Allah jangan sampai belum cair, jangan sampai matahari tenggelam. Allah selalu siap nggak? Habis maghrib ada lagi yang galau. Ya, habis isya lakinya pulang berantem lagi. Dia ada lagi berdoa tengah malam lagi. Dia ketuk terus pintu Tuhannya. Apakah ada waktu di mana Tuhan tidak ada di situ? Selalu ada. Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hayyul Qayyum. Maka berbahagialah orang-orang yang menghambanya kepada Al-Qayyum. Bayangkan kalau Tuhan nanti hari Sabtu libur, hari Minggu doang datangnya gitu. Hari Jumat Tuhan maaf lagi istirahat. Ya makanya doktrin hari Sabat, hari istirahatnya Tuhan itu kejam. Konsep ketuhanan Allah Al-Qayyum adalah Tuhan itu tidak pernah lelah mengurusi hambanya. Penciptaan langit dan bumi selama berapa malam? Berapa hari?
Fisit tati ayam. Itu konsep Islam. Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit, pertama, ya lihat. Bahan bakar langit sama bumi itu, bahan baku maksud saya, bahan bakunya langit dan bumi itu sama. Ya. Kemudian, dipecah. Big Bang. Terpecah. Allah kemudian jadikan bumi, belum sempurna. Kira-kira masih berbentuk lempengan seperti itu. Allah kemudian sempurnakan dulu langit menjadi 7 lapis. Menjadikan bumi 2 hari, menyempurnakan langit 7 lapis dalam 2 hari atau 2 masa. Kemudian Allah turun kembali, menyempurnakan bumi. Sehingga ada gunung, ada lembah, ada laut, ada taman, ada hutan, ada pohon, ada atmosfer dengan semua lapisan. Jadi berapa? 2, 2 sama dengan 6 hari. Sampai di situ oleh Kristen, terutama Advent ditambahin. Tuhan menciptakan 7 hari langit dan bumi ini karena pada hari ke-7 Tuhan istirahat. Ya, Sabat itu. Ini keji. Setelah Tuhan lelah menciptakan langit dan bumi, Tuhan beristirahat di hari ini, mengotori Allah. Subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Masa Allah punya sifat capek sehingga perlu istirahat pada hari ke-7 dan itu jadi ibadah mereka hari Sabat? Ini kejam nggak? Ya kalau nggak ngerti Al-Qayyum ya rasanya biasa-biasa aja. Oh nanti setelah mengerti Allah itu Al-Qayyum baru ternyata Allah itu Al-Qayyum. Bagaimana seandainya Tuhan istirahat? Pernah terjadi dialog Allah dengan Musa. Allah, kenapa engkau menunjukkan kehebatanmu sebagai Al-Qayyum yang tidak pernah lelah mengurusi hambanya? Malaikat serahkan 2 bejana botol besar kepada Musa. Kiri dan kanan pegang. Aturan mainnya, ya, jangan ngantuk. La ta'khudhu sinatun wala naum. La ta'khudhu sinatun, tidak diserang ngantuk. Ketika Musa disuruh pegang 2 botol balon itu, 2 botol kaca, ngantuk. Tor, pecah. Bagaimana kalau planet-planet? Bagaimana kalau galaksi? Allah kemudian ketiduran. Atau Allah ngantuk. La ta'khudhuhu. Siapa the greatest di dunia ini, orang paling kuat yang bisa melawan ngantuk? Siapa? Bohong kalau udah, saya nggak bisa tidur 1 bulan ini, bohong. Mana mungkin? Coba ibu rasain, nggak memejamkan mata, nggak bener-bener nggak tidur 3 hari bisa? Gimana rasanya badan ini? Gamang badan ini. Allah menunjukkan la ta'khudhuhu sinatun wala. Apa artinya? Tidak mengantuk dan tidak tidur. Ketika Musa bertanya, Tuhan kenapa engkau buktikan dirimu hebat hanya sebagai tidak ngantuk? Kayaknya nggak keren kan? Tapi siapa di dunia ini yang bisa melawan untuk tidak tidur? Untuk tidak ngantuk? Oh jadi ngantuk boleh dong Ustaz? Boleh, tapi di luar ruangan ini. Kepentingannya bukan buat saya. Dari rumah kan dandan cakep-cakep. Ya, datang ke sini memperburuk wajahnya sendiri. Orang paling jelek itu buat saya ngantuk gitu di depan. Secakep apapun dia, bayangkan ada model seksi, cantik gitu, kayak gini. Enak gak dilihatnya Bu?
jelek deh pokoknya. Makanya jangan permalukan dirimu di ruangan ini. Hati-hati di hadapan saya catat betul. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Apa yang kita butuhkan di langit untuk diturunkan hujan, apa yang kita butuhkan dari bumi, semuanya milik Allah, pemilik semuanya. Betapa beruntungnya orang yang meminta kepada Allah karena dialah yang maha memiliki, dan betapa sengsaranya meminta kepada yang tidak memiliki. Itu adalah Ibrahim ibn Adham ketika berada di depan Ka'bah. Khalifah pada saat itu menawarkan dirinya karena sudah lama mendengar kesalehan pemuda ini. Hari ini ketemu dengan Ibrahim, pemuda saleh. Setelah berjabat tangan, kan biasa kan, yang namanya orang sopan, apa yang bisa membantu saya, kan gitu. Atau balik ya, atau kelihatan matre di situ kan. Ya kebanyakan orang sekarang cara berpikirnya kayak begitu kan. Datang apa kira-kira keuntungan yang buat saya, begitu kan. Berlawanan dengan kata-katanya. Apa yang bisa saya bantu bu? Bohong, ini pasti mau jualan nih. Ya itulah adab kira-kira. Tapi kalau dari hati yang sesungguhnya keluar, apa yang bisa saya bantu, kita harus redam kepentingan kita dulu. Tapi kalau orang sekarang enggak kan? Selamat siang bu, apa yang bisa saya bantu? Enggak, terima kasih. Apa yang bisa saya bantu? Terima kasih. Apa yang bisa saya bantu? Ini gratis kok, gitu kalau perlu. Mulai dari situ. Oh ini memang punya kepentingan. Allah Subhanahu wa ta'ala lahu ma fis samawat wa ma, miliknya semua yang di seluruh lapisan bumi. Ibrahim bin Adham bertemu dengan khalifah. Khalifah tulus karena dia tahu pemuda ini saleh, berguna buat negerinya, dan dia butuh dukungan, dan dia punya aset, dan dia punya kekuasaan. Khalifah menawarkan diri dengan tulus. Ibrahim, mumpung kita ketemu, saya tidak punya banyak waktu. Saya cuma dengar nama kamu. Apa yang bisa saya bantu? Refleks di depan Ka'bah dia bilang, maaf Tuan, malu saya meminta kepada Tuan sementara saya berada di depan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat tuh pengemis-pengemis di depan masjid. Lihat pengemis-pengemis di dalam masjid. Lihat pengemis-pengemis di depan Ka'bah. Satu rial. Lihat tuh joki-joki Hajar Aswad orang Indonesia. Itu kalau sudah kehilangan akidah. Lihat para pengemis jabatan, lihat para koruptor. Lihat orang yang jiwa mental pengemis di dunia ini hina semua. Ketemu orang kaya bawaannya pengen minta. Ketemu pejabat pengennya minta. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita yang sudah ngaji ini ke rumah orang kaya bawa satu rantang rendang. Ke rumah orang miskin bawa 3 rantang rendangnya sama gulai. Itu jiwa orang yang lahu ma fis samawati. Itu baru mental kaya. Tapi kalau mental orang miskin, anaknya baru saja lulus fakultas ekonomi. Hari ini langsung cari nomor telepon teman lamanya dulu, yang pernah baik dan pernah suka lagi sama dia. Ya sekarang jadi pejabat gitu. Majulah jurus-jurus masa lalunya. Demi la ilaha illallah. Na'udzubillah. Malu saya Tuhan. Kenapa saya harus meminta kepada Tuhan sementara saya di depan rumahnya? Mohon maaf Tuhan. Tersinggunglah khalifah.
Oke, kita nanti setelah sholat gitu, setelah keluar dari masjid ini, ditungguin betul tuh Ibrahim bin Adham. Ibrahim, sekarang kita sudah di luar rumahnya Allah. Apa yang bisa bantu buat kamu? Beri waktu untuk berpikir sejenak Tuhan. Dia tahu begitu. Tentu yang saya bisa berikan bukan akhirat, dunia. Gitu. Ya karena saya bukan Tuhan. Ini raja ini sopan. Setelah dia berpikir, terima kasih atas semua budi baik Tuhan. Paduka, dalam doa saya kepada pemilik langit dan bumi ini, aku malu meminta dunia. Lalu kenapa saya harus minta dunia kepada Tuhan yang tidak memiliki dunia, apalagi akhirat? Bahkan kepada sang pemilik langit, 7 lapis langit dan bumi, aku malu meminta dunia. Kenapa aku harus meminta kepada Tuhan yang tidak memiliki dunia? Mohon maaf Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini tentu tidak dipakai kemana-mana secara kasar, tetapi secara akidah. Orang-orang yang meyakini lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, itu disukai Allah, dicintai manusia. Dicintai Allah dan dicintai manusia. Tapi orang yang kemaruk kepada dunia, berharap dunia kepada yang tidak memiliki dunia, hina di mata manusia, dibenci juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada setitik saja keinginan kita mengemis kepada makhluk, saat itu Allah langsung miskinkan kita. Sedikit saja rasa mengemis kepada makhluk, Allah langsung miskinkan. Lahu ma fis samawati wa ma. Ya, selebihnya kita lanjutin minggu depan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.